Shalom, bersyukur kepada Tuhan, hari ini Tuhan adakan sekali lagi buat kita, supaya kita boleh mengenal apa yang menjadi kerinduan dari Bapa buat setiap kita. Kita baca terlebih dahulu di dalam Matius pasal yang ke-23, ayat yang ke-37. Injil Matius pasal 23 ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini menjadi sebuah kerinduan dari Bapa yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus. Kerinduan dari Tuhan, kerinduan dari Bapa adalah supaya bisa berkumpul dengan anak-anaknya. Sama seperti kita orang tua yang mengasihi kepada anak-anak, adalah sebuah kerinduan kalau bisa berkumpul bersama-sama dengan anak-anaknya. Ada seorang yang sangat kaya raya, yang memiliki anak-anak yang sukses. Usaha yang dilakukan oleh anak-anaknya diberkati oleh Tuhan. Semuanya menjadi orang yang sukses, semuanya menjadi orang yang kaya raya. Setiap bulan anak-anaknya bisa memberikan kiriman uang hingga ratusan juta. Senang ya kalau anak-anaknya jadi sukses, kemudian orang tuanya dikirimi uang banyak. Senang banget. Berarti kan mereka sudah menjadi orang-orang yang hebat. Tapi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tidak ada satupun di antara anak-anaknya itu yang tinggal bersama dengan orang tuanya. Meskipun anak-anaknya sukses, meskipun anak-anaknya itu kaya raya, bisa kirimi banyak uang, tapi nggak ada yang tinggal bersama dengan orang tuanya. Bahkan usaha yang dirintis dari orang tuanya yang sejak dari mudanya, yang berjuang begitu luar biasa, berkembang, akhirnya orang tuanya juga harus merelakan usahanya ditutup. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal itu membuat orang tuanya akhirnya menjadi berpikir, menjadi istilahnya orang Jawa ngomong nelongso. Sukses, dia sebagai orang tua sukses. Dia bisa mengantarkan anak-anaknya kepada jenjang yang paling tinggi, sukses pula. Tapi masa tuanya gak ada satupun yang bersama dengan dia. Usaha yang dirintisnya pun mau gak mau akan ditutup. Dan itu menjadi kepikiran, akhirnya mengganggu kesehatannya. Nah Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, apakah kita akan juga seperti itu? Bisa gak pahami apa yang menjadi kerinduan dari orang tua kita? Jangan sampai orang tua kita meninggal dunia dulu baru kita paham apa yang menjadi kerinduan dari orang tua kita. Terlambat. Ada kisah yang lain lagi. Ada seorang miskin, dia adalah seorang pengemis yang memiliki beberapa anak. Rumahnya, kalau kita menggambarkan rumahnya, tentu rumahnya tidak baik. Pakaiannya yang dipakai juga mungkin sudah berhari-hari nggak diganti. Mungkin juga sudah lama nggak mandi. Dan pengemis ini memiliki anak-anak yang sebenarnya cantik, cakep, dan kelihatan cerdas. Nah, suatu saat ada seorang kaya yang melihat hal itu dan menaruh iba. Dia berpikir, anak-anak ini baik, anak-anak ini kalau dididik nanti dia akan punya masa depan yang bagus. Jangan sampai meneruskan apa yang sudah dialami oleh orang tuanya. Jangan sampai anak-anak ini juga menjadi generasi pengemis juga. Nah, orang kaya ini punya pikiran yang baik ya sebenarnya. Kemudian dia mengatakan hal ini kepada orang tuanya, kepada pengemis ini. Kemudian berkata, tak adopsi, tak ambil anak, tak sekolahkan, sampai ke jenjang yang paling tinggi yang dia mampu, mau S3 pun silakan. Mau di Indonesia ataupun di luar negeri silakan. Nah, siap membiayai anak-anak itu. Tetapi orang tuanya berkata, enggak, jangan. Biarkan saya bertanggung jawab terhadap anak-anak, terhadap keluarga saya.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dia tetap ngotot supaya anak-anaknya dipelihara oleh dia sendiri. Walaupun untuk memelihara dirinya sendiri aja sudah setengah mati, sudah begitu menderitanya. Tetapi dia tetap mau belajar untuk bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan berikan pada dia. Mungkin bagi sebagian orang, pengemis ini adalah orang yang egois. Karena tidak memikirkan anak-anak, masa depan anak-anaknya. Seharusnya kalau itu diadopsi oleh orang kaya, anak-anaknya akan memiliki masa depan yang istimewa. Tetapi ternyata orang ini, pengemis ini berpikir yang berbeda. Meskipun sebagian orang berpikir bahwa pengemis ini adalah orang yang egois, tetapi bagi pengemis ini, keluarga bersama dengan keluarga, kumpul bersama dengan keluarga, itu lebih daripada uang. Berkumpul bersama dengan keluarga, menjadi satu bersama dengan keluarga, lebih dari harta kekayaan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, dari dua kisah ini kita sebenarnya bisa melihat, ada yang lebih penting daripada uang, dan bahkan seringkali uang nggak bisa membelinya, uang tidak bisa memuaskannya. Keberhasilan memang menjadi sebuah idaman bagi semua orang dan bagi semua orang tua, bagi anak-anaknya. Namun apalah artinya keberhasilan dan kekayaan jika kebersamaan dalam keluarga itu menjadi korban? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apakah anak-anak bisa memahami apa yang menjadi perasaan dari orang tua yang mengasihi dari anak-anaknya? Seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya, demikianlah Tuhan ingin selalu memberkati anak-anaknya. Tuhan itu selalu ingin memberkati, bahkan Tuhan ingin melihat setiap pribadi kita ini sukses. Setiap pribadi kita ini berkelimpahan, tidak menjadi pengemis, tidak menjadi orang yang minta-minta. Bahkan Tuhan memberikan sebuah janji, orang Jawa bilang ngajangi ombo. Tuhan mau memberikan janji yang bahkan ini seringkali dipakai oleh banyak orang untuk klaim, untuk deklarasi, untuk memberikan sebuah pernyataan, memaksa Tuhan untuk menggenapinya. Antara lain adalah di dalam Matius 7 ayat 7 sampai 11. Coba kita baca ini. Matius 7 ayat 7 sampai ke 11. Injil Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan sebuah janji yang sangat luar biasa. Bahwa Tuhan mau memberikan apa yang menjadi kerinduan hati kita di dalam ayat yang lain. Misalkan di dalam Matius 21 ayat yang 22 atau Markus 11 ayat yang ke-24. Tuhan berkata, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dan dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan berani memberikan sebuah janji seperti itu, walaupun ini sebenarnya ada runtutannya yang harus kita pelajari. Tidak boleh dipotong begitu aja. Namun seringkali kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen seringkali main klaim. Main berkata, Tuhan aku percaya, janjimu iya dan amin, tolong Tuhan genapi. Seringkali kita menggunakan ayat-ayat ini ketika kita merindukan sesuatu. Kemudian kita berkata, Tuhan engkau sudah berjanji, apa yang menjadi janji engkau tolong genapi Tuhan. Kita menuntut Tuhan.
kita memaksa Tuhan untuk menggenapi semua yang menjadi keinginan kita, tanpa mempedulikan apa yang menjadi perasaan dan keinginan dari Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat-ayat ini, sebenarnya kita melihat kerinduan hati Tuhan yang ingin menjadikan kita ini orang-orang yang sukses. Tidak ada satupun di antara kita yang diinginkan oleh Tuhan itu menderita dalam dunia ini. Tuhan ingin memberkati kita dengan limpah, bukan cuma dengan cukup saja, tetapi dengan limpah. Sampai benar-benar kita ini bisa memberkati orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tetapi mengapa kita ini seringkali tidak bisa memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan? Kita hanya menuntut, dan menuntut. Sehingga kita ini melupakan apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Sama seperti kita menjadi anak. Ketika kita ini melihat orang tua kita ini sebenarnya orang yang mampu. Atau bahkan kadang-kadang kita tidak peduli orang tua kita ini punya uang atau tidak. Orang kita ini mampu atau tidak. Begitu kita punya keinginan, kita langsung menuntut. Dan menuntut. Pak, belikan ini, Bu, belikan itu. Pak, belikan ini, saya butuh ini, saya butuh ini. Pokoknya harus tersedia. Tidak peduli orang tua kita ini sedang susah ataupun tidak. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, hal itu justru membuat kita ini semakin menyedihkan hati orang tua kita. Meskipun pada suatu saat kita akan menyesal, namun kadang-kadang penyesalan itu sudah terlambat. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sekarang yang perlu kita renungkan adalah, tahu nggak apa yang menjadi kerinduan dari orang tua kita? Pahamkah apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan Allah kita? Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba renungkan. Mengapa Tuhan menyuruh kita membangun bait Allah? Menyuruh kita beribadah bersama-sama di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan. Paham nggak apa yang menjadi maksud Tuhan? Mengapa kita tidak bisa, seolah-olah kita tidak diizinkan, dan memang sebenarnya tidak diizinkan ya. Mengapa kita ini tidak dibiarkan saja beribadah semuanya nggak usah di gereja? Udah kita beribadah di mana saja kita mau, silakan. Kita mau beribadah di gunung, kita mau beribadah di pantai, kita mau beribadah di bawah pohon, kita mau beribadah di gua-gua, kita mau beribadah di atas batu. Bebas, kan Tuhan ada di mana saja. Seringkali kan kita berkata begitu. Mengapa kita harus beribadah di gereja? Dan bahkan di gereja itu ada banyak merek di dalam dunia ini, apalagi zaman sekarang. Mengapa kita tidak beribadah di satu gereja, di banyak gereja aja? Kan Tuhannya sama. Tuhan ada di mana saja. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi maju, online. Mengapa kita tidak dibiarkan beribadah online saja? Toh Tuhannya sama. Toh Tuhan mendengar apa yang kita ibadahkan, kita doakan. Mengapa kita harus berdoa di gereja? Mengapa kita harus beribadah bersama-sama di gereja? Dan kita harus memilih gereja mana yang harus kita tentukan supaya kita bertumbuh bersama-sama. Mengapa hal itu terjadi? Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di waktu-waktu yang lampau, Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk membangun rumah pertemuan atau tabernakel. Nanti bisa baca di dalam Keluaran 35, baik di dalam pasal sebelumnya maupun pasal selanjutnya. Tuhan merancangkan supaya umat Israel membangun tabernakel, bait Allah. Kan pada waktu itu belum ada teknologi. Kan pada waktu itu sebenarnya masih bisa bebas orang mau beribadah di mana saja. Dan memang di sebelum-sebelumnya, sebelum orang Israel menjadi sebuah bangsa, nenek moyang mereka seperti Abraham, Ishak dan Yakub, mereka beribadah dimanapun mereka bisa mau beribadah. Begitu mereka menemukan sebuah tempat, mereka bisa bangun tempat untuk mengorbankan sesuatu pengorbanan bagi Allah. Dan mereka sudah menyebut itu sebagai ibadah. Mengapa sekarang nggak boleh? Dan mengapa Allah justru memberikan sebuah ketentuan,
bahwa kepada Musa sebagai ketentuan yang paten untuk seluruh bangsa membangun sebuah rumah pertemuan, membangun sebuah kemah pertemuan, membangun bait Allah, membangun kemah suci, membangun tabernakel. Dan mereka tidak lagi boleh sembarangan mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Mereka harus beribadah bersama-sama di rumah Tuhan itu. Dan kemudian setelah orang Israel mendapatkan janji dari Tuhan, mereka menempati tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dan keadaan itu menjadi tenang. Raja Daud mulai berpikir. Dia berkata bahwa hidupnya itu sudah baik. Dia dilimpahi oleh Tuhan dengan segala yang dia butuhkan. Bahkan dia dilimpahi dengan ketenangan. Sedangkan dia melihat Tuhan masih tinggal di kemah. Maksudnya tabut perjanjian itu. Tuhan masih tinggal di kemah. Mengapa tidak dibuatkan rumah yang permanen aja? Dia berpikir begitu. Dan dia berinisiatif untuk membangun sebuah rumah yang permanen. Rumah Tuhan yang permanen, tidak lagi tinggal di kemah. Dan maksud itu disampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, anakmu yang akan menyelesaikannya. Anakmu nanti yang akan membangun dan menyelesaikannya. Mengapa Tuhan mengizinkan orang Israel membangun rumah yang permanen bagi orang Israel? Di mana orang Israel itu akhirnya bisa beribadah dengan bebas, dengan sukacita. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat. Sejak dari dahulu, Allah itu sudah selalu suka bisa berkumpul bersama dengan manusia, dengan umat Tuhan. Bahkan kalau kita tarik lebih mundur lagi, kita melihat ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dan ditaruh di Taman Eden, di sebuah taman yang bernama Eden, yang disebut sebagai Taman Eden. Di situ Tuhan selalu datang, selalu jenguk, selalu berkomunikasi. Apapun kesibukan dari Tuhan, Tuhan sempatkan beberapa waktu lamanya untuk kumpul, ngobrol, komunikasi bersama dengan manusia. Siapa manusia ini? Apa Tuhan hanya menciptakan manusia saja? Sehingga manusia menjadi sebuah prioritas buat Tuhan. Apa hebatnya manusia? Bahkan kita ini loh tidak lebih hebat daripada malaikat, bahkan mungkin tidak lebih hebat daripada binatang. Yang membedakan kita lebih hebat dari binatang adalah roh Allah ada di dalam hidup kita. Roh Allah ada di dalam hidup kita. Tetapi ketika roh Allah tidak ada di dalam hidup kita nggak lebih hebat daripada binatang. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu suka berkumpul dengan manusia. Ketika kita berkumpul seperti hari ini, beribadah bersama-sama, Tuhan senang. Tuhan disukakan. Ketika kita memuji Tuhan dengan hati bersyukur, dengan hati yang rela di hadapan Tuhan, Tuhan suka. Ketika kita ini datang dan mungkin kita dianggap Tuhan itu seperti anak-anak kecil, ada pola-pola yang lucu, Tuhan tertawa dan mungkin dia berkata kepada malaikat, sini lihat anakku si A si B, itu lucu anak itu. Sama seperti ketika kita melihat anak-anak kecil, apalagi yang sudah permisi ngomong, yang sepuh-sepuh melihat anak-anak kecil, cucu-cucunya, cicit-cicitnya bertingkah yang sebenarnya berbahaya, tetapi kadang-kadang terlihat lucu dan bisa tertawa. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu sangat suka ketika kita ini semua berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Di rumah Tuhan. Jangan di rumahnya yang lain. Jangan suka kumpulnya di tempat-tempat yang bukan rumahnya Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita harus mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Dan salah satu tujuan dari Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia, supaya kita ini bisa berkumpul bersama dengan Tuhan. Bisa berkumpul dengan Bapa.
Coba baca di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai yang keempat. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ternyata Tuhan itu datang, Kristus datang di dalam kehidupan manusia, bukan cuma sembarang datang. Tetapi punya sebuah misi, salah satu misinya adalah supaya kita ini bisa berjumpa dengan Bapa. Supaya kita ini nanti akan dibawa kepada Bapa. Setelah Tuhan Yesus itu menyelesaikan bagiannya, dia membereskan, dia menyediakan tempat bagi manusia, bagi umat Tuhan. Setelah itu dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Dan membawa kita, mempertemukan kita kepada Bapa, masuk ke dalam rumah Bapa. Dan di dalam rumah Bapa kita akan bersuka cita bersama-sama. Mengapa Tuhan Yesus harus datang kepada dunia? Mengapa Tuhan Yesus harus datang kepada kita? Apakah kita nggak bisa pulang sendiri kepada rumah Bapa? Nggak bisa. Sebab kita pun nggak kenal sebenarnya Bapa itu siapa. Mengapa kita nggak kenal? Karena dosa. Dosa sudah membuat kita tidak mengenali siapa Bapa kita. Dosa sudah membuat kita tidak mengenal siapa pencipta kita. Bahkan dosa membuat kita ragu akan kebaikan dan kemuliaan Tuhan. Coba Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Dengan banyaknya teknologi yang berkembang pesat hari ini, kita makin ateis, makin gak percaya kepada Tuhan. Kita makin berpikir, orang gak percaya Tuhan diberkati. Saya percaya sama Tuhan, kok rasanya gak diberkati ya. Orang yang bayar perpuluhan sama orang yang tidak mengembalikan perpuluhan, kok sama hidupnya. Orang yang melakukan sebuah kejahatan dengan yang tidak melakukan kejahatan, kok rasanya lebih bahagia mereka yang melakukan sebuah kejahatan. Terus apa bedanya? Terus mengapa kita harus menyembah kepada Tuhan? Jangan-jangan memang Tuhan itu nggak ada. Jangan-jangan Tuhan itu memang sudah mati. Sehingga nggak bisa menolong kita. Nyatanya ini loh, bertahun-tahun sakit tidak ada mujizat. Bertahun-tahun miskin tidak ada mujizat. Bertahun-tahun jomblo, ya tetap jadi mbah jomblo. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di mana Tuhan kita? Di mana Allah kita? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan itu datang, Tuhan Yesus Kristus datang kepada manusia, dia memperkenalkan kembali, dia harus mengulang lagi. Dia harus mengulangi lagi, memperkenalkan kembali siapa pribadi Allah, siapa pribadi Bapa itu kepada setiap pribadi. Harus ngulangi lagi, memperkenalkan lagi seolah-olah Bapa tidak kenal kepada kita. Padahal kita yang lupa, kita yang amnesia kepada Tuhan. Nah, Tuhan harus datang, mengenalkan kembali kepada kita, bersusah payah membuat kita percaya bahwa Bapa dalam surga itu ada, benar-benar ada. Bahkan kematiannya di atas kayu salib itu memberikan sebuah bukti akan kasih dan kemurahan Tuhan. Supaya kita ini akhirnya percaya kepada Tuhan, dikumpulkan menjadi sebuah umat, sebuah bangsa yang percaya kepada Tuhan. Dan kemudian orang-orang yang percaya ini dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus pulang ke rumah Bapa, berjumpa dengan Bapa dan bersuka cita bersama dengan Bapa di rumah Bapa. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, disitulah pada suatu saat kita akan mengerti ternyata apa yang dirindukan oleh Tuhan itu memang benar-benar
luar biasa buat kita. Sebab sebenarnya buat Tuhan itu mudah untuk membinasakan kita atau melupakan kita dan menciptakan ciptaan-ciptaan yang baru. Mengapa begitu mudah? Sebab lihat aja, setiap hari ada kelahiran berapa banyak di seluruh dunia ini. Ada banyak kelahiran yang terjadi. Kalau Tuhan mau menjadikan kelahiran-kelahiran itu menjadi ciptaan baru, menggantikan kita dan membuang kita yang berdosa, Tuhan mampu, Tuhan bisa. Tetapi mengapa Tuhan mempertahankan kita yang permisi ngomong, yang brengsek dan durhaka ini. Yang mintanya, nuntutnya, kita ini berkata, saya anak Tuhan, saya anak Allah, tolong berkati saya Tuhan, saya anakmu. Tapi enggak pernah kita peduli kepada Tuhan. Mintanya diberkati. Tetapi pada saat kita waktunya memberkati, kita lupa. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada sebuah ajaran yang bagus yang diberikan kepada anak keturunan dari suku Tionghoa. Sebenarnya Tionghoa itu bukan suku ya. Nah, orang Tionghoa itu punya sebuah ajaran begini. Ya, bentar lagi kan Imlek ya. Sebentar lagi Imlek, dan biasanya orang yang diingat dari Imlek itu adalah cuma 2 hal aja. Makan-makan dan angpau. Wah, banter banget ya. Nah, makan-makan dan angpau yang diingat itu. Tapi sebenarnya di balik semuanya itu ada sebuah ajaran yang bagus. Ketika kita ini menerima angpau, berarti kita masih anak-anak dan jomblo, belum menikah. Tapi kalau sudah menikah, sudah waktunya kita memberikan sesuatu bagi orang tua kita. Menikah dan yang sudah bekerja. Nah, kalau sudah bekerja, sebenarnya nggak boleh menerima sesuatu dari orang tua kita. Justru sebaliknya, kita harus memberi sesuatu kepada orang tua kita. Tujuannya apa sih? Apakah orang tua kita ini butuh duit sebenarnya? Sebenarnya bukan itu tujuannya. Tujuannya supaya kita ini belajar, mengerti dan mengabdi kepada keluarga. Mengerti bagaimana Tuhan itu sudah memberkati kita. Mengerti bagaimana orang tua itu sudah bersusah payah membesarkan kita. Nah, itu sebabnya kita belajar sebagai anak-anak. Entah itu memberinya banyak atau tidak, itu sebenarnya bukan ukuran. Bukan nilainya yang dicari, bukan banyaknya. Tetapi makna daripada kita memberi. Bagaimana kita belajar memberi. Walaupun sebagai seorang anak, kita nggak akan pernah bisa memberi yang terbaik buat orang tua kita. Mengapa? Karena begitu kita belajar memberi yang terbaik, orang tua kita sudah berulang kali memberi yang terbaik. Dan masih memberi yang terbaik, walaupun tidak diminta oleh anak-anak. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika kita ini beribadah, sebenarnya kita diajar begitu juga. Kita diajar untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Apakah Tuhan membutuhkan sesuatu dari kita? Apakah Tuhan itu membutuhkan uang dari kita? Sebenarnya tidak. Tidak, sama sekali Tuhan itu tidak membutuhkan apapun dari kita. Cuman ketika kita ini bisa belajar untuk menyatakan cinta kita kepada orang tua kita, kepada Tuhan kita, itu adalah sebuah keberuntungan buat kita sendiri. Buat kita, yang akhirnya kita bisa memberikan sebuah penerapan buat keluarga kita. Oh, begini toh cara Tuhan mendidik kita. Sesungguhnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita mau memperhatikan dengan baik, bagaimana Tuhan mendidik kita di dalam kita beribadah, maka kita akan menjadi orang yang paling beruntung dan paling berbahagia. Sebab kita akan mendidik keluarga kita berdasarkan ajaran dari Tuhan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Dan yang kedua adalah, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ada hubungannya. Ketika kita mengerti bagaimana kita ini mengasihi Tuhan dengan segenap, maka kita pun juga bisa mengasihi keluarga kita dengan yang terbaik pula. Dan akhirnya feedbacknya, timbal baliknya, itu kepada kita juga. Kita sendiri yang akan melihat keluarga kita itu sayang kepada kita.
orang-orang di sekitar kita itu sayang kepada kita, memperhatikan kita. Sehingga kita ini apa sih yang mau dicari dalam dunia ini? Sebab kasih sayang itu melimpah di dalam hidup kita. Kasih sayang itu melimpah dalam hidup kita di antara kemajuan teknologi yang sudah mulai menggerus, sudah mulai menghabiskan moral manusia. Ternyata kita masih disayang oleh sekitar kita. Itu adalah sesuatu yang istimewa. Orang lain belum tentu bisa mengalaminya, tapi kita bisa mendapatkannya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan itu sudah mulai merancangkan untuk bisa kita kembali berkumpul bersama Bapa, Tuhan mulai menghias rumahnya. Sama seperti kalau kita mulai Imlek ini ya, Imlek ini selalu diajarkan kalau ya kan ada larangan-larangan, seperti larangan seperti ini. Kalau waktu Imlek nggak boleh nyapu. Kenapa nggak boleh nyapu? Kata orang nanti berkatnya, rezekinya, beruntungnya disapu keluar, dibuang. Sebenarnya bukan itu maksudnya. Itu hanya sebuah mitos. Tetapi yang sesungguhnya adalah kalau sudah Imlek, sudah berhenti bersih-bersih, karena tamu anak-anak itu sudah pulang. Jangan lagi bingung bersih-bersih. Kalau mau bersih-bersih sebelumnya, rumah sudah ditata, sudah bersih, siap menerima anak-anak pulang, tamu-tamu pulang. Nah, kebahagiaan itu bisa tercapai. Ya, coba bayangkan ketika anak-anak pulang, tamu-tamu datang, kita sibuk bersih-bersih. Lah itu sama aja kan kita ngusir keluar orang toh. Membuat rumah kita nggak nyaman. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, jadi sebenarnya ada makna-makna yang perlu kita mengerti. Sama seperti Tuhan, ketika Tuhan itu merencanakan bahwa anak-anak Bapak harus pulang ke rumah Bapak. Tuhan mempersiapkan terlebih dahulu. Bukan anak Bapak pulang baru dipersiapkan, enggak. Salah kalau seperti itu. Sebelum anak-anak Bapak pulang, Tuhan mempersiapkannya meriah begitu. Begitu ditata, begitu siap, pulang. Misalkan ada di antara kita ya, misalkan saya deh. Rumah saya sudah lebih siap duluan dibandingkan Bapak Ibu. Maka Tuhan berkata, udah pulang, rumahmu udah sudah siap, pulang udah. Kalau sudah pulang nggak usah ditangisin, berarti di situ sudah kumpul bersama dengan Bapa. Memang perpisahan itu menyakitkan buat kita manusia di bumi ini. Tapi buat yang sudah pulang itu adalah kebahagiaan, sukacita besar. Nah, kalau nanti sudah pada akhirnya semuanya sudah beres, Tuhan secara massal akan berkata, ayo pulang, asik itu. Gerudukan pulang. Loh bener, gerudukan pulang. Wah, sebab kita pulangnya nggak naik kereta, nggak naik pesawat. Kita terbang di angkasa. Keren. Di angkasa ini penuh dengan kehidupan, dengan kita yang pulang ke rumah Bapa dan untuk kumpul seluruh bumi. Bisa bayangkan, angkasa itu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lihat Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan mempersiapkan sebuah tempat yang limpah dengan kebahagiaan. Coba kita baca beberapa ayat dari Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu pasal yang ke-21 kita baca ayat 1 sampai yang ke-5. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 5. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata
dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Lanjut ayat 9 sampai yang ke-11. Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai 11. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Amin. Haleluya. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan mendandani rumah Tuhan itu begitu meriah, begitu istimewa. Kalau kita baca secara rinci, kita dilihatkan betapa istimewanya tempat di mana kita akan berkumpul bersama-sama. Dan sekali lagi ada satu yang lebih istimewa lagi. Tuhan pun menaruh tahtanya di tengah-tengah umat manusia. Dia tidak meninggalkan manusia. Bukan berarti kalau sudah dibawa pulang ke rumah Bapak, kemudian Bapak kabur, Bapak sibuk ngurusin urusannya. Tidak, ternyata Bapak masih bersama dengan manusia. Masih bersama dengan umat Tuhan untuk selama-lamanya. Tidak pernah meninggalkan manusia. Lihat Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Sudah dipersiapkan rumah yang begitu istimewa, tempat yang begitu istimewa, yang penuh dengan kebahagiaan, sampai dikatakan di sini bahwa Tuhan menghapuskan air mata, menghapuskan kesedihan, menghapuskan duka cita, bahkan menghapuskan kematian di antara umat manusia. Supaya manusia tetap bahagia dan makin bahagia, semakin bahagia bersama dengan Tuhan. Sama seperti kalau kita ini kumpul bersama dengan keluarga, entah itu pada waktu Imlek ataupun pada waktu Natalan, pada waktu Hari Raya Idul Fitri atau hari-hari libur yang lainnya. Ketika kita bisa kumpul bersama-sama, yang diharapkan ketika kita berkumpul adalah bahagia. Betul Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Bahagia, kita bisa berbagi kebahagiaan, kita bercerita tentang kebahagiaan. Kita tidak bercerita tentang kesedihan, mungkin kesedihan akan kita telan sendiri, tapi yang kita mau utarakan adalah kebahagiaan. Ayo makan, walaupun mungkin makannya cuma seadanya, sayur, mungkin ayam upin ipin itu aja, tapi bahagia, makan bersama. Makan bersama, bahagia. Kemudian kalau kita bisa berbagi cerita, berbagi sesuatu, bahagia banget. Orang tua pada waktu itu apakah minta oleh-oleh? Sebenarnya tidak. Kecuali mungkin di suatu kota, mungkin di tempat tinggalnya anak kita, mungkin orang tuanya melihat, ada sesuatu jajanan yang dipinginkan, mungkin cuma pesan, tolong belikan sedikit aja. Bukan sedikit yang dibawakan nanti bisa limpah, ya kan? Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, orang tua ketika anak-anak kumpul, itu sudah bahagia. Dan orang tua akan menjadi sedih ketika anak-anak pulang ke tempat mereka merantau. Bagaimana orang tua Pak di sini? Bahagia ketika ditinggal oleh anak-anak. Wah, wes ora repot. Gitu. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya lebih memilih repot daripada ditinggal oleh anak-anaknya. Meskipun repot tetap akan digarap, dikerjakan. Saya masih ingat ketika saya dolan pada waktu itu, mami dari mami, jadi nenek, mak gitu ya, masih tinggal di Ngawi, masih sehat bersama dengan engkong, masih sehat. Kalau setiap kali saya pergi ke sana,
dolan, mak itu bingung, padahal sudah mak ya, bingung masakin, udah bingung dimasakin, masakannya enak, tapi sayang sekarang sudah tidak bisa makan lagi. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat, nggak peduli repot seperti apa, nggak peduli direpotkan seperti apa, capek seperti apa, tapi kerinduan dari orang tua itu bisa kumpul, itu adalah sebuah kebahagiaan. Dan Tuhan Yesus itu menyediakan semuanya itu buat kita, supaya kita bisa berjumpa dengan Bapa di dalam kelimpahan kebahagiaan. Dan pada waktu nanti kita bisa dikumpulkan di bumi ini di dalam satu tubuh Kristus, kemudian kita akan dibawa masuk ke dalam rumah Bapa. Seperti yang diungkapkan di dalam Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang ke-6 yang bagian B dikatakan, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bagaimana kita bisa diam di rumah Tuhan sepanjang masa lagi kalau kita nggak kenal Tuhan siapa. Kita nggak tahu jalan menuju kepada Tuhan bagaimana. Di mana rumah Tuhan kita nggak pernah tahu. Ngimpi pun nggak bisa. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus datang buat kita untuk memberikan semuanya itu, menyiapkan semuanya. Di bumi ini kita dikumpulkan seperti anak ayam yang dikumpulkan oleh induknya. Dikumpulkan, supaya kita dibawa masuk ke dalam rumah Bapa. Bahkan ketika Tuhan Yesus sebagai manusia sudah meninggalkan kita, Tuhan Yesus tidak membuat kita menderita karena ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan penolong yang lain, yaitu Roh Allah sendiri di dalam kehidupan kita. Nanti bisa baca di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 dan 17. Di mana Roh Allah itu diberikan kepada kita untuk menyertai kita dan diam di dalam diri kita. Sehingga jalan menuju kepada Bapa itu masih terbuka. Sehingga ketika kita ini percaya kepada Tuhan, kita ini dikumpulkan menjadi satu tubuh Kristus, menjadi umat Kristus. Ini Roh Kudus pun terus berkarya memberkati hidup kita. Supaya kita ini tidak sesat jalannya. Supaya kita ini tidak menjadi orang ateis kembali. Tidak menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan kembali. Tapi Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Meskipun mata kita tidak melihat, telinga kita mungkin tidak mendengar tentang surga. Tapi iman kita tetap kuat, tetap percaya. Membawa kita kepada Yesus. Dan Yesus pun akan membawa kita kepada Bapa. Nah, Roh Kudus ditaruh dalam hidup kita. Berkarya dalam diri kita. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Bapa di dalam surga tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun hidup kita kelihatannya sendirian, tapi sesungguhnya tidak sendirian. Jangan menutup diri kita dan berkata saya hidup sendirian dalam dunia ini. Tidak, karena Roh Kudus, Kristus sudah mengumpulkan kita menjadi satu tubuh. Karena Kristus sudah menyatukan kita, meskipun kita berbeda bangsa, berbeda warna kulit, berbeda warna rambut, berbeda warna mata dan sebagainya. Tetapi Tuhan mempersatukan kita sebagai anak-anak Kristus, sebagai umat Kristus. Dan nanti pada saat kita menjadi satu umat, kita bisa belajar berbagi. Bahkan kita boleh belajar berbagi duka cita. Ketika kita mengalami kesedihan, ditinggal oleh orang yang dikasihi, kita bisa berbagi duka cita, kita memberikan sebuah kabar, aku kehilangan, aku sedih, tolong hiburkan aku. Maka saudara-saudara kita yang lain, yang berbeda dari suku bangsa ini, datang dengan membawa firman Tuhan, memberikan penghiburan, memberikan penguatan. Kita menjadi satu keluarga, tidak lagi disekat-sekat dengan warna kulit, warna mata, warna rambut dan sebagainya. Tapi kita disatukan oleh karena Kristus. Tidak lagi sendirian dalam dunia ini. Tidak lagi sendirian di dalam dunia ini. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada enggak di antara kita yang menolak pulang ke rumah Bapak? Ada enggak yang mau tetap hidup di dalam dunia ini untuk selama-lamanya? Kalau ada yang mau tetap hidup selama-lamanya di dalam dunia ini, tolong baca kitab Wahyu ataupun baca kitab Daniel. Nanti baru ngerti, dunia ini akan segera lenyap. Sebelum lenyap, penderitaannya banyak. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan
supaya kita bisa pulang ke rumah Bapak dan berkumpul bersama untuk selama-lamanya? Cuma dua aja caranya. Yang pertama, persiapkan diri. LCD next. Persiapkan diri seperti pengantin wanita yang berdandan bagi suaminya. Wahyu 21 ayat 2 dan 9 di situ dikatakan bahwa ada kota, dikatakan bahwa ada, Yohanes melihat ada sebuah kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Berdandan untuk suaminya. Pengantin wanita. Pengantin wanita kalau kita melihat, kalau dalam persiapan pernikahan, kita melihat dekorasi-dekorasi, ya, makin mulia status derajat dari seseorang, makin kaya seseorang, maka pesta pernikahan itu akan semakin meriah, semakin istimewa. Dekorasi-dekorasinya akan semakin mewah, semakin istimewa. Tetapi satu hal yang paling istimewa adalah pengantin wanita. Pengantin wanita itu menjadi sorotan di antara yang lain-lainnya. Pengantin wanita itu akan menunjukkan bahwa dia benar-benar siap menjadi seorang pengantin, menjadi seorang pengantin bagi suaminya. Dan dia akan dandan yang terbaik. Demikian pula ketika kita ini mau pulang ke rumah Bapak, mau berjumpa dengan Bapak, ayo persiapkan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kita nggak boleh sembrono, seperti gadis-gadis yang bodoh, ya, seperti gadis-gadis yang bodoh, yang nanti kisahnya bisa dibaca di dalam Matius 25. Gadis-gadis bodoh itu kelihatannya mempersiapkan diri tapi nggak maksimal. Akhirnya dia pun menjadi kecewa dan akhirnya dia menjadi sedih gitu ya. Karena ternyata dia nggak bisa berjumpa dengan suaminya, berjumpa dengan mempelai pria. Dia nggak bisa masuk ke dalam pesta pernikahan itu. Kalau kita cuman hanya asal mempersiapkan diri kita bisa menyesal loh. Kita bisa tertolak sama seperti gadis-gadis bodoh itu. Pikir kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita berpikir kita sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Tapi ternyata kita bisa ditolak oleh Tuhan karena persiapan kita kurang. Atau kita ini bisa ditolak masuk ke dalam pesta pernikahan anak domba. Seperti yang dialami oleh orang-orang yang tertulis di dalam Matius 22. Bagaimana orang-orang yang sudah diundang itu akhirnya tidak diizinkan masuk ke dalam pesta pernikahan anak-anak dari sang raja. Ditolak. Bahkan ketika sudah ada yang mencoba untuk masuk, karena tidak menggunakan pakaian pesta, ditolak. Anggap aja itu gembel yang mencoba untuk masuk ke dalam pesta itu, nyusup. Toh akan ditolak. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sepintar apapun, selicik apapun kita untuk mencoba mengakali Tuhan, percuma. Percuma, nanti bisa baca di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri kita itu terbaik. Maka pada waktu itulah kita sendiri yang akan bahagia. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita maksimal. Yang kedua, jaga kekudusan dan kesetiaan selama kita ada di dalam dunia ini. Tetap terus jaga kekudusan dan kesetiaan. Nanti bisa baca di dalam Wahyu 21 ayat 6 sampai ke 8 dan 27. Di situ dinyatakan bahwa orang-orang yang bisa menjaga kekudusan dan kesetiaannya, dialah yang akan berhak bisa masuk dan menikmati pesta itu. Pulang ke rumah Bapa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, satu syarat yang mulia yang harus kita pegang baik-baik pada waktu kita masuk ke dalam pernikahan adalah kita bisa menjaga kekudusan dan kesetiaan sampai hari pernikahan kita. Bahkan setelah kita menikah pun kita juga harus tetap menjaga kekudusan dan kesetiaan kita terhadap pasangan kita.
Menjaga kekudusan dan kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang membahagiakan bagi pasangan yang menikah. Pernikahan itu bukan sekedar pesta, tetapi pernikahan itu lebih kepada kekudusan dan kesetiaan dari pengantinnya. Ya, jadi ingat baik-baik anak-anak muda, jaga kekudusan hidupmu, jaga kesetiaanmu, supaya engkau pun akan menikmati pernikahanmu sampai langgeng, sampai selama-lamanya. Nah, demikian pula Tuhan menginginkan, menghendaki setiap kita ini tetap setia dan kudus di hadapan Tuhan hingga kita pulang ke rumah Bapa. Jangan kotori rumah Bapa dengan kejahatan. Sebab di dalam Wahyu 20, di dalam Wahyu 21 di situ dikatakan bahwa tidak ada hal-hal yang najis yang bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Baik di dalam ayat yang ke-8 maupun ayat yang ke-27 di situ ditegaskan bahwa orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta dan juga segala sesuatu yang najis, orang yang melakukan kekejian atau dusta, semuanya itu tidak akan mendapat tempat di rumah Bapa. Jadi semuanya itu tidak akan bisa masuk ke dalam rumah Bapa. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, jangan kotori, dan Tuhan tidak mau tempat Tuhan dikotori. Pasti kita akan ditolak kalau kita ini membawa virus, membawa penyakit, membawa kotoran masuk ke dalam rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita ini suka membuat kotor hidup kita, menajiskan hidup kita, mengotori kemuliaan Tuhan, Tuhan akan kumpulkan kita bersama-sama dengan orang-orang, bersama dengan pelaku-pelaku yang suka hidup di dalam dosa. Siapa? Iblis dan para pengikutnya. Mereka semua akan dilempar kepada satu tempat, dikumpulkan menjadi satu dan kemudian dibuang, dilemparkan ke satu tempat yang disebut sebagai lautan api. Nanti bisa baca di dalam Wahyu 20 ayat 10 sampai ke-15. Tempat itu adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang suka melakukan dosa, suka melakukan kenajisan, suka melakukan kejahatan, dikumpulkan jadi satu, bersama-sama dengan iblis dan dihukum untuk selama-lamanya, dibuang dari hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Sama-sama dikumpulkan, tetapi satu ada Tuhan Yesus Kristus dan satunya tidak ada. Satunya ada kebahagiaan, satunya tidak ada kebahagiaan. Satunya penuh dengan kenajisan, satunya penuh dengan kekudusan. Satu tempat ini penuh dengan ketidaksetiaan, tapi satu tempat ini penuh dengan kesetiaan. Nah, di mana kita akan menempatkan diri kita? Di mana kita akan menempatkan diri kita? Mau masuk ke bagian mana? Kadang-kadang kita mau masuk pun kita harus membuktikan bahwa kita memang layak untuk masuk seperti itu, tempat itu. Kalau enggak, meskipun kita berangan-angan masuk ke dalam kerajaan surga, kita akan ditolak. Sebab sikap hidup kita tidak sesuai, tidak cocok. Sama seperti kalau kita beli tiket kereta api, misalkan jurusan Madiun Surabaya, kita beli tiket kereta api jurusan Madiun Surabaya. Ketika kita datang ke tempat ke stasiun, kemudian kita mau berangkat, kita ditolak. Loh kenapa ditolak? Saya kan sudah beli tiket, saya kan sudah punya tiket. Iya Pak, sudah punya tiket, tapi jurusannya salah Pak. Yang Bapak beli itu Surabaya, Madiun Surabaya, tapi ini kereta untuk Madiun Jogja Pak. Ya enggak nyampe Pak, enggak boleh masuk Pak. Itu bisa paham jadinya? Sekalipun kita ini berangan-angan, bermimpi, tetapi kalau jalan kita salah, cara kita salah, ya kita enggak akan pernah bisa sampai ke tempat yang kita idam-idamkan. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pahami apa yang menjadi kerinduan dari Bapa. Mengertilah apa yang menjadi maksud dari Bapa. Dan sesungguhnya kalau Tuhan, kita mau bertanya kepada Tuhan,
Tuhan itu sebenarnya kepingin segera ketemu, segera kumpul. Gak usah nunggu event-event tertentu. Sama seperti kalau kita bertanya kepada orang tua kita, kapan saya harus pulang? Gak perlu kita bertanya seperti itu. Kalau ditanya pasti kepingin dan cepat pulang. Kumpul bersama. Iya kan? Karena kita saling mengasihi. Dan pada saatnya nanti, ketika semuanya sudah beres, Tuhan Yesus akan datang untuk menjemput kita. Markus 13 ayat 26 dan 27. Injil Markus pasal 13 ayat 26 dan 27. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang akan datang menjemput kita dan membawa kita pulang ke rumah Bapa. Ini adalah sebuah kebahagiaan buat kita. Sekali lagi sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah saudara dan saya mengerti kerinduan dari hati Bapa? Apakah kita mau menunda-nunda kepulangan kita ke rumah Bapa, berjumpa dengan Bapa dengan cara kita banyak kali melakukan pelanggaran-pelanggaran, menyakitkan hati Bapa? Apakah kita akan terus hidup di dalam dosa kita sehingga kita nggak pulang-pulang? Berkata enak di dunia. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mengerti apa yang menjadi kerinduan hati Bapa, maka kita pun akan mempercepat waktu kepulangan kita dengan kita melakukan firman Tuhan makin tekun, makin setia, dan makin mendekat kepada Dia. Sebab sesungguhnya Tuhan itu sangat mengasihi kita, sangat merindukan kita. Segala pujian hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Ku mau cinta Yesus,